Utusan klan dewa mendatangi kerajaan Bai. Raja Dewa meminta batu merah diperbanyak 10 kali lipat, seperti permintaan kepada kerajaan Xin dulu. Namun kerajaan Bai menuruti perintahnya. Xuanzai memberikan saran untuk merubah peraturan para pekerja yang akan direkrut di tambang. Kali ini semua orang harus dipekerjakan kecuali yang sudah tua dan anak-anak. 大可更改律纪，兴国以王。这是来自神族的优质，多谢绅士馈赠，每月进贡足量的血食。 Baisi mengajak Gou untuk menangkap ikan untuk menguji apakah dia benar-benar Gou karena Baisi sudah mulai curiga. Dan benar saja dia tak mampu menangkap ikan satupun. Sedangkan tangkapan Gou tak pernah meleset. Saat perjalanan pulang, Baisi yang masih penasaran menyuruh Gou untuk mengambil kayu bakar. Dan ternyata dia dijaring. Baisi pun dengan segera menanyakan siapa sebenarnya. Namun Gou berhasil meyakinkan Baisi bahwa dia sudah hilang ingatan sejak pingsan saat peperangan. 我是阿狗啊，撒谎！你究竟是什么人？想起了很多小时候的事情，然后就把脑子摔坏了。你为什么要去烧新王的尸体啊？我身上有不少好东西，想去捞点油水。 Pangeran Joki membawa seorang gadis ke suatu ruangan. Namun setelah si gadis memasukinya, ternyata dia ditumbalkan untuk persembahan kepada pendekar dewa yang bernama Guimu untuk meningkatkan kesaktiannya. 多谢上神夸奖，先行告退。 Pangeran Joki penasaran kepada seorang pemuda yang melebur jasad Raja Xin. Dia curiga orang tersebut adalah Pangeran Wugeng. Namun tak mungkin masih hidup karena pangeran sendiri melihatnya tewas bersama ibunya. 来人啊！跟身材、样貌相似的人，给我全国搜查，查量下去。殿下，格杀无论。 Akhirnya Gou dilepaskan setelah Baisi yakin bahwa Gou melakukannya hanya untuk uang dengan mengambil plakat raja untuk dijual. Dan plakatnya kini dibawa oleh Baisi untuk dijual meski Gou memohon agar mengembalikannya. 还给你，可不小啊！吃药吃饭哪一样不要钱？这柴米贵。走吧。 Mereka pun kembali ke rumah dengan menjalani kehidupan seperti biasanya. Gou pun sudah mulai beradaptasi dengan sekitar dan terutama dengan makanannya. Setelah beberapa hari berlalu, Jenderal Han pun sudah mulai pulih. Suatu malam, tubuh Baisi sangat kedinginan. Dia bermimpi masa kecilnya saat pertama kali bertemu dengan Gou. Dan ternyata tubuh dingin Baisi adalah penyakit bawaan sejak kecil. Namun tak disangka dinginnya seketika hilang saat bersentuhan dengan Gou yang mengalirkan energi dari gelang ajaibnya. Sejak saat itulah Gou sering menyembuhkan Baisi ketika penyakitnya kambuh. Namun saat ini pangeran tidak mengetahui yang membuat Baisi semakin kedinginan. Para bocil pun mengingatkan hanya Gou yang bisa menyembuhkannya. Namun Gou terlihat semakin bingung. 他身上怎么这么凉？这次白菜姐姐的病都是你治好，这是白菜姐姐老毛病了。阿狗哥哥，你忘了吗？我知道了。 Baisi pun pingsan lalu dibawa ke tabib untuk diobati. Dan tak berselang lama dia pun sadar ingin pergi karena penyakitnya tak bisa diobati oleh tabib. Baisi kesal karena setiap penyakitnya kambuh Gou selalu menyembuhkannya. Namun kali ini Baisi merasa yang berada di hadapannya bukan Gou. 连这么重要的事情都不记得，别装了，你根本就不是阿狗，陪在我身边帮我治病。 Saat masih berada di dalam ruangan tabib, tiba-tiba prajurit kerajaan Bai memaksa para warga untuk bekerja di tambang. Tabib pun dengan segera menutup pintunya dan menyuruh mereka berdua untuk segera pergi lewat pintu belakang. Karena jika sudah memasuki tambang, tak ada satupun yang bisa kembali dari tempat tersebut. Namun setelah keluar, mereka pun akhirnya terkepung juga. Gou akhirnya berhasil mengusir mereka, dan tanpa sengaja tangan Gou bersentuhan dengan Baisi yang otomatis penyakitnya sembuh seketika. Lalu mereka pun pulang. Namun saat di tengah perjalanan, tiba-tiba seekor harimau muncul menyerang. Gou kewalahan melawan harimau, namun saat akan menyerang lagi dengan mengejutkan ternyata seorang bocil yang bernama Caca mengendalikan harimau tersebut. Tak ada jalan lain, Gou pun dengan terpaksa dibawa oleh mereka. Dan tak berselang lama muncul Jenderal Han. Dia terkejut melihat pangeran dan Baisi ditangkap.
Gou dan para warga dibawa menuju tambang untuk menggali batu merah yang akan dipersembahkan kepada Raja Dewa. Tambang tersebut berada di puncak Gunung Bei yang dikenal sangat menakutkan. Siapapun yang sudah memasuki tambang tak akan bisa melihat lagi matahari dan tak pernah ada yang kembali. Dan setelah jauh berjalan, mereka pun akhirnya tiba memasuki tambang. Mereka semua dikumpulkan dan ditindas diperlakukan seenaknya. Dan tiba-tiba, ketua tambang yang bernama Senjing muncul, seorang pendekar tua berilmu tinggi. 此次一共征得壮民80人整，生活还是很好。生活，一起挖矿，我会尽力的满足大家。 Dan ternyata si bocil pengendali harimau adalah anak kesayangan Senjing yang merupakan kelemahannya. Semua keinginannya selalu dipenuhi dan siapapun yang berani menyentuhnya akan binasa di tangan Senjing. Dia pun pergi bersama putranya. Para pekerja semua dikumpulkan untuk diberi tanda di tubuhnya bahwa mulai saat ini mereka adalah budak tambang selamanya. Tak berselang lama muncul ketua pekerja yang bernama Yuncai. Dia dikenal sangat kejam dan tak berperasaan. 难道你们甘心永远在这儿当奴隶吗？臭小子！放开我！ Gou pun akhirnya ditandai juga sebagai budak tambang. Semua pekerja menjalani kehidupan sehari-harinya penuh dengan penindasan. Mereka bekerja hampir seharian penuh harus mencapai target yang ditentukan. Jika tak mencapai target, maka tak akan mendapat jatah makan dan istirahat. Gou masih bingung kenapa Raja Dewa sangat berambisi menginginkan batu merah dalam jumlah yang sangat banyak. Permintaan setiap bulan semakin bertambah, yang otomatis akan membuat rakyat semakin sengsara. Mereka dipekerjakan tanpa batasan waktu. Gou pun protes kepada Yuncai agar para pekerja beristirahat dulu. 我们是人，不是猪狗骡马。你小子有种！今日的伙食就减半。干活。走了走了，走走。 Setiap waktunya makan, semua orang berebut mendapatkannya. Seperti layaknya memberikan makan kepada manusia. Dan sering juga Gou beserta teman-temannya tidak diperbolehkan makan. Yuncai seperti menyimpan dendam kepada Gou, dan Gou pun tak tinggal diam. 你就是故意刁难我们。来，吃。百夫长，我说不准吃，我说了不准吃，就不准吃。你狗，欺下媚上！哎呦，狗哥，别求这条奴隶狗！ 再有下次，弄死！ Gou dan Baishi menjalani kehidupan setiap hari di dalam tambang tanpa pernah melihat lagi matahari. Suatu saat Gou melihat salah satu pekerja yang sudah tua dan sakit-sakitan. Dia pun dengan segera menghampirinya. Si kakek menceritakan tentang seseorang yang tatapannya sama seperti Gou. Yang dia ceritakan ternyata Raja Shin muda, satu-satunya orang yang berhasil melarikan diri dari tambang. Dan setelah beberapa tahun kemudian dia berhasil mendirikan sebuah kerajaan besar yaitu Kerajaan Shin. Melihat penyakit si kakek semakin parah, Gou dengan segera melaporkannya kepada Yuncai. Si kakek memberikan seekor burung kecil kepada Baishi untuk dijaganya. Dan tak berselang lama, si kakek pun dibawa untuk diobati. Namun dengan mengejutkan, ternyata si kakek dibuang.你也怕死吗？ Suatu hari, penyakit Baishi kambuh lagi. Gou mencari seseorang yang bisa mengobatinya namun sia-sia. Tak berselang lama, Yuncai dan prajuritnya muncul. Gou pun dengan segera membawa Baishi. Namun setelah lama berjalan, dia menemukan jalan buntu. Dan dengan mengejutkan, mereka tak bisa melihat Gou. 人呢？看见跑下来的。是啊，他们怎么好像看不见我们？ 再不施救，可就来不及了。 Dan tiba-tiba, si kakek yang telah dibuang masih hidup. Ternyata dia adalah seorang pendekar berilmu tinggi yang menyamar menjadi pekerja tambang demi bisa bertemu dengan Gou. Si kakek pun memberikan obat ajaib untuk Baishi. Dan dengan mengejutkan, ternyata si kakek mengetahui siapa Gou sebenarnya. 真香！你到底是什么人？你刚刚叫我什么？五更啊，我是为你而来，新王。
si kakek akan membantu mengeluarkan Gou dari tambang. Namun dia harus berjuang dulu menjadi seorang budak tambang yang tangguh yang bisa mencuri perhatian Senjing. Dengan begitu Gou akan bisa menyelamatkan semua warga keluar dari tambang. Si kakek pun memberikan dan mengaktifkan kekuatan Gou yang tersimpan, yaitu sebuah jurus pukulan api. Gou beraktivitas sehari-hari seperti biasa, masih menunggu waktu yang tepat untuk keluar dari tambang. Dan tak terasa, waktu telah lama berlalu. Kini saatnya Gou mulai merencanakan strateginya. Dia mengajak Baishi dan dua rekannya untuk merancang rencananya. 小不点声，不管阿狗做什么，我都会跟他一起。相信你，一定能带我们逃出这个地狱。从今天起，你是我们的大哥，我们自己可以掌控自己的命运。 Gou pun mulai menjalankan rencananya. Dia kini bersikap baik kepada para petugas dan selalu memberikan batu merah dalam jumlah yang banyak. Yang sontak saja membuat para petugas merasa aneh, tiba-tiba Gou berubah drastis. 很好，白副长，白副长大人多多关照。Yuncai yang merasa curiga dengan Gou dan kawannya, dia mengikuti Gou secara diam-diam. Dan benar saja, kecurigaannya terbukti. Ternyata Gou dan kawannya merencanakan untuk melarikan diri dengan menggali sebuah terowongan. Yuncai pun dengan segera melaporkannya kepada Senjing. Lalu dia memerintahkan para petugas untuk membawa Gou dan kawannya dan memeriksa terowongan tersebut. 把那个阿狗给我押过来，说的那个飞洞，把那个地道给我找出来。拜见丞相大人。在挖地道，密谋逃跑。冤枉啊，大人，绝对没有这种事。东窗事发了。 我们是为了提高血石的采量。 Gou dan kawannya mencoba meyakinkan Senjing bahwa semuanya adalah fitnah. Gou menggali terowongan baru hanya untuk menghasilkan batu merah yang lebih banyak lagi dan terbukti dari setoran setiap harinya. Yuncai pun tak bisa mengelak lagi karena kebenarannya seperti itu. Gou juga melaporkan bahwa Yuncai memperlakukan para pekerja tidak selayaknya kepada manusia. Dan tak berselang lama, prajurit melaporkan bahwa tak ada tanda-tanda terowongan untuk melarikan diri. 发明了，但不是地道。确实能挖地道。 Dan ternyata semua ini adalah siasat Gou memancing kecurigaan Yuncai agar dilaporkan kepada Senjing dan tak terbukti. Dengan begitu, kepercayaan Senjing kepada Yuncai melemah dan terbukti siasat Gou berhasil. Kini Yuncai ketakutan di hadapan Senjing. Lalu Senjing memutuskan bahwa Yuncai dan Gou akan bertarung bersama melawan makhluk buas raksasa. Siapapun yang bertahan hidup akan diangkat menjadi ketua pekerja dan akan diberikan satu permintaan. 这样，你们现在双方各执一词。老蔡，阿狗，我抓了一只大脚的。 去跟他作战，让他继续担任百夫长的职位。谁若是能够活下来，另行赏赐。 Akhirnya pertarungan pun dimulai dengan disaksikan oleh seluruh pekerja. Semua terlihat panik termasuk Gou dan Yuncai karena makhluk tersebut adalah monster yang sangat ganas dan mematikan. Gerbang pun mulai dibuka dan muncullah monster raksasa. Si bocil Caca sangat senang melihat pertunjukannya. Baishi mengingatkan sekuat apapun makhluk pasti ada kelemahannya. Yuncai yang sangat ketakutan dihajar hingga tewas seketika. Kini yang tersisa hanya Gou seorang. Tak disangka akhirnya Gou berhasil mengalahkan raksasa dengan disambut gembira oleh seluruh pekerja. Raksasa pun menyerah dan kembali ke tempatnya. Dan kini Gou resmi menjadi ketua pekerja menggantikan posisi Yuncai dengan dilantik langsung oleh Senjing. 谢丞相大人。 Dan akhirnya Gou kini terlihat berbeda dengan memakai pakaian ketua pekerja. Dia mengumumkan bahwa mulai saat ini berjanji akan memberikan makanan dan pakaian yang layak. Dan benar saja, di hari pertama Gou bertugas, dia langsung memberikan makanan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. 我绝对说到做到。
我就是大家的百夫长了，大家都可以吃饱穿暖。今天香喷喷的米饭，谢谢，谢谢，来。 Suatu hari, Gou akan menemui Senjing untuk melaporkan semua yang berhubungan dengan tambang. Namun saat mendekat, Gou terkejut melihat tenaga dalam Senjing yang luar biasa. Gou merasa bahwa Senjing bukan orang sembarangan. Dia adalah seorang pendekar yang memiliki ilmu tingkat tinggi. Namun anehnya kenapa dia tunduk kepada kerajaan Bai dan klan dewa. 您可以过目。你的心思倒是很细，自会有人将东西送到矿区的。 Tak terasa waktu telah 4 tahun berlalu. Kini saatnya Gou menepati janjinya dia akan membebaskan seluruh warga dari cengkraman gunung tambang. Namun sesuatu yang besar terjadi di dalam tambang. Ada makhluk misterius yang mengancam para pekerja. Setiap hari ada yang hilang dibawa oleh makhluk tersebut. Dan tanpa diduga, Pangeran Zhouqi beserta pendekar Guimu tiba di gunung tambang dengan disambut oleh Senjing. 恭敬鬼木大神。 Senjing ah. Saat mereka masih berbincang, Guimu tersinggung dengan perkataan Senjing tentang kekalahannya oleh Raja Xin. Guimu murka dan merendahkan Senjing. Dan ternyata Senjing adalah seorang raja dari kerajaan Wangu yang telah binasa diratakan oleh klan dewa. Dia terpaksa tunduk dan mengalah demi keselamatan putra kesayangannya. 鬼木大神教训的是。 Kedatangan Pangeran Zhouqi untuk berlatih tenaga dalam kepada Senjing. Namun Senjing saat ini sedang disibukkan dengan kemunculan makhluk misterius yang hingga saat ini sudah hampir 100 orang yang hilang. Guimu dan Pangeran akan menyelidikinya secara langsung. Dan saat mereka tiba di tambang, Gou terkejut melihat mereka. Tak lama Senjing pun memanggil Gou untuk menjelaskan tentang makhluk tersebut. Namun Pangeran terkejut karena dia mengenali Gou orang yang telah melebur jasad Raja Xin. 见过王子殿下。等等，你抬起头来。 我好像在白城见过你，和一群新国余孽烧毁西王尸体。您认错人了吧，大人？是跟西王的儿子武庚，这小子绝不是什么王子，年长相似，并不稀奇。这次姑且是熬过你。多谢大神，多谢。 Makhluk misterius muncul kembali, dia dikejar oleh para prajurit. Pangeran dan para petingginya pun ikut terpancing mengejarnya. Dengan yang mengejutkan, ternyata makhluk misterius tersebut adalah Gou. Dia melakukannya untuk menepati janjinya. Ternyata semuanya adalah siasat Gou. Para pekerja yang hilang ternyata tidak tewas. Mereka telah berhasil dibebaskan keluar dari gunung tambang melalui jalan terowongan yang telah dibuat. 快走吧，别被人看到，留点印记起来。 Dan pada saat Caca berserta para pengawalnya sedang bermain di hutan dekat tambang, tiba-tiba makhluk misterius muncul. Sementara Senjing sedang melatih Pangeran Zhouqi. Dan tak berselang lama, prajurit mengabarkan bahwa Caca hilang dibawa oleh makhluk misterius yang sontak saja membuat Senjing murka. 什么？你立刻通知下去，一个都不许出来！是，这是便宜了你。现在不杀你，敢动救我的渣渣！现在最要紧的是救回我的儿子，我说了算。 Perintah dari Senjing, semua pekerja dikumpulkan dalam satu ruangan dan tak boleh ada yang memisahkan diri. Dan tiba-tiba Baishi dibawa oleh pengawal pangeran yang terlihat oleh salah satu kawannya. Baishi dibawa akan ditumbalkan kepada Guimu untuk diserap energinya. Namun dengan mengejutkan, saat Guimu akan menyerap energi Baishi, tiba-tiba Gou mengumpulkan semua orang untuk menyampaikan sesuatu. Gou mengatakan penyamaran yang sebenarnya bahwa makhluk misterius adalah dirinya, dengan tujuan untuk membebaskan para pekerja keluar dari tambang. Yang sontak saja membuat mereka semua terkejut dan kagum apa yang telah Gou lakukan. Tak berselang lama muncul petugas penjaga pintu. Dengan mengelabui mereka, akhirnya Gou berhasil mendapatkan kuncinya. Gou pun dengan segera membawa mereka semua menuju keluar tambang untuk dibebaskan.
Mereka pun akhirnya bebas melihat matahari lagi setelah sekian lama terkurung. Gou senang telah berhasil menepati janjinya. Namun dengan mengejutkan, salah satu kawannya mengabarkan bahwa Baishi dibawa oleh Pangeran Zhouqi. Gou pun dengan segera mencarinya. Dan tiba-tiba burung kecil muncul menunjukkan tempatnya. Hingga tibalah Gou di depan pintu dengan murka mengeluarkan kekuatannya. Gou yang masih belum mampu menandingi kesaktian Guimu dia terpental dan terluka parah. Guimu terus menyiksanya hingga Gou hampir kehilangan nyawanya. Namun Gou bersiasat seolah memohon untuk mengampuni nyawanya. Akhirnya Guimu pun melepaskannya. Dan ternyata Gou akan meledakkan sebuah kunci besar. Mereka berdua akhirnya berhasil melarikan diri dari kebrutalan Guimu. Sementara Senjing dan prajuritnya masih mencari putranya. Namun tiba-tiba seorang prajurit mengabarkan bahwa Guimu adalah makhluk misterius tersebut. Senjing murka dan segera pergi. Sementara Gou dan Baishi dikejar oleh belalang beracun sihir Guimu. Dan tiba-tiba Senjing murka kepada Guimu karena dicurigai telah membawa putranya. Gou pun meyakinkan Senjing bahwa Guimu yang telah membawa Caca untuk diserap energinya. Dengan bukti sebuah kalung milik Caca ada pada Guimu. Baishi pun lebih meyakinkan lagi bahwa dirinya juga akan diserap namun dengan tepat waktu Gou menyelamatkannya. Dan Senjing pun semakin murka. Ternyata kesaktian Senjing jauh di atas Guimu hingga dia kalah dan terpental. Dan tiba-tiba muncul Pangeran Zhouqi menjelaskan kebenarannya yang dia dapatkan info dari prajuritnya. Bahwa semua ini adalah siasat dari Gou. Dan Caca sebenarnya masih hidup berada di tangan Gou. Yang sontak saja Senjing semakin murka mengejar Gou. Senjing mengancam Gou untuk mengatakan di mana Caca disembunyikan. Pangeran Zhouqi pun mengancam akan menghabisi Baishi. Namun dengan mengejutkan, Pangeran melesatkan pedangnya kepada Gou. Dan saat akan dihabisi, tiba-tiba raksasa berhasil menyelamatkan mereka berdua. Gou dan Baishi pun dengan segera pergi keluar dari tambang. Namun pangeran dan pasukannya terus mengejar mereka. Dan raksasa pun menghadangnya meski keadaannya sudah terluka parah. Dan akhirnya mereka berdua berhasil keluar dari tambang. Namun raksasa semakin lemah karena terluka parah hingga akhirnya dia tak bisa bertahan lagi. Pangeran dan prajuritnya pun muncul mengepung mereka berdua. Dan tak berselang lama Guimu dan Senjing pun muncul. Gou tak mampu menandingi kesaktian Guimu, dia kalah dan tak berdaya. Guimu semakin brutal menghajar Gou, dan saat akan dihabisi, tiba-tiba muncul seorang pendekar dengan kekuatan setara dewa. Seorang pendekar dengan kekuatan setara dewa yang bernama Pusi muncul. Dia adalah peramal agung klan laut yang dikenal dengan klan Dewata dan merupakan guru dari Guimu. Lalu dia menyelamatkan Gou dan Baishi yang membuat Senjing marah karena yang tahu keberadaan putranya hanya Gou. Gou dan Baishi dikirim ke suatu tempat yang tak dikenal. Tak berselang lama muncul utusan Pusi, seorang gadis bernama Alan.
你的，上来，你就是阿狗。你是谁啊？ Di tengah perjalanan menuju Klan Dewa, Alan memanggil Pusi dengan kesaktiannya. Tak berselang lama, Pusi pun muncul. Lalu dia mengobati luka dalam Gou. Dan ternyata Pusi adalah seorang pendekar tua saat berada di tambang yang menolong Gou dan yang memberikan kekuatan pukulan api. Tujuan Gou hanya satu, yaitu balas dendam kepada Hailong. Pusi pun menawarkan untuk bergabung dengan Klan Dewata dan akan melatihnya untuk mengaktifkan kekuatan yang tersembunyi. 足以与黑龙对抗，我想要变得强大。加入神隐族。 老爷爷，好，我要加入神影族，和你们。老爷爷，还有他的。 Shenjing sangat sedih dengan kehilangan putranya karena hanya Caca yang dia punya. Namun tak berselang lama putranya muncul dengan selamat yang sontak saja membuat Shenjing sangat senang. Shenjing sangat dendam kepada Gou, namun putranya menjelaskan justru Gou merawatnya dengan baik hingga Caca kini sudah berubah. 你看，什么事都没有吧？阿爹一定会把那个阿狗给抓。都是阿狗哥哥好不好？做了许多事情，阿狗哥哥他教会了我许多，请爹爹原谅。 我儿渣渣，渣渣长大了。我到底还是小瞧了这个阿狗。 Tibalah Gou dan Baishi di istana Klan Dewata, sebuah tempat yang indah dan damai. Namun sebelumnya Klan Dewata dihancurkan oleh Raja Dewa. Mereka pun disambut baik oleh semua warga, lalu Pusi membawanya ke tempat latihan. Terlihat seorang pelatih berilmu tinggi bernama Jidian. Namun dalam pertemuan pertamanya dia terlihat tak suka kepada Gou. 就是你这个人做小子。走吧，再去看看你们。 Pusi membawa mereka berdua ke tempat tinggalnya. Namun dengan mengejutkan, Baishi melihat salah satu barang yang dia kenal, yaitu sebuah cermin ajaib yang dia lihat saat orang tuanya dihabisi. Yang sontak saja membuat Baishi berprasangka buruk terhadap Pusi. Tak berselang lama, ketua Klan Dewata yang bernama Kongju beserta para petingginya muncul. Pusi pun mengenalkan mereka. 见过孔雀族长，我叫阿狗。你叫什么名字？叫我白菜就好。以后就把这儿当成是你们的家。多谢族长。 Guimu semakin meyakini bahwa Gou adalah Wugeng putra Raja Xin karena pendekar setara Pusi bersedia melindunginya. Namun Guimu lebih tertarik pada kekuatan yang tersembunyi dalam tubuh Baishi yang diduga sebuah kristal kekuatan dewa kuno yang dicari Raja Dewa di seluruh 3 alam. 我更在意那丫头身上的东西，寻遍3界想找的人。 Malam harinya, Pusi mengenalkan Gou dan Baishi kepada seluruh penduduk. Untuk sementara, mereka berdua akan tinggal di Klan Dewata, melatih dan mengaktifkan kekuatan Gou. Lalu Pusi mengenalkan kepada Gou beberapa guru yang akan melatihnya. 首席的铁匠元义师傅，元义师傅，以后有什么需要做的，你介绍一下。云中子师，林中子大哥。你们两个以后就是我们神隐村的人。 好。 Jidian yang dari awal tak suka kepada Gou merendahkannya di hadapan semua petinggi. Dia angkuh karena merasa punya jabatan sebagai prajurit tertinggi. Namun intinya Jidian cemburu kepada Gou karena dia menyukai Alan. Jidian ingin merendahkan Gou di depan semua orang. Dia memanggil seorang bocil untuk melawan Gou. 拿出点本事来。好啊，来吧。 Gou terkejut dengan kemampuan si bocil yang memiliki ilmu tingkat tinggi, apalagi dengan seniornya. Dan keesokan harinya, Gou mulai dengan pelatihan pertamanya. Dia akan dilatih oleh guru Zhongzi, pendekar mabuk berilmu tinggi. 我都没准备好呢，你就动手？这就是我给你上的第一课。要先下手为强。好小子，行，我现在教你第2个。 继续。 Guru Zhongji melatih kekuatan daya tahan tubuh hingga Gou terluka parah tak sadarkan diri. Gou pun diobati oleh Alan. Baishi yang sangat khawatir dengan keselamatan Gou membawanya keluar dari Klan Dewata, namun digagalkan oleh Alan. Gou pun tersadar dari pingsannya dan langsung menanyakan Baishi. Gou dengan segera mencari Baishi yang telah diusir oleh Alan. Setelah bertemu, Gou menjelaskan kepada Baishi, sekeras apapun pelatihannya akan dihadapi demi balas dendam kepada Hailong. Sejak saat itu, Gou pun meneruskan lagi pelatihannya.